Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan masih menganugerahkan kita bersama-sama dapat bertemu kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih begitu baik ya Tuhan, menganugerahkan kami satu hari lagi, kami dapat menikmatinya. Ya Tuhan, pada saat hari ini, kami ingin bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong berikan hikmat bagi setiap kami yang mendengarkan, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya nanti. Dan juga hamba-Mu, kiranya Engkau boleh hurapilah dia dalam membawakannya, dan dapat diberikan kekuatan dan boleh dapat sejalan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan perenungan firman Tuhan pada hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Matius 12 ayat 43 sampai 45. Namun saya akan membacakannya di ayat yang 45. Matius 12 ayat 45. Lalu roh itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, bacaan hari ini membicarakan mengenai roh jahat. Sepertinya seram sekali ya pembahasannya. Di sana dikatakan bahwa roh tersebut bahkan dapat mengajak 7 roh lain dan bersama-sama berdiam di situ. Akhirnya membuat keadaan orang itu menjadi lebih buruk dari semula. Yesus membicarakan hal ini untuk memberikan gambaran tentang seseorang yang mungkin saja telah membebaskan dirinya dari dosa atau kebiasaan buruk yang ada di dalam hidupnya. Namun di kemudian hari, dapat terjerumus kembali ke dosa yang sama, bahkan lebih rusak lagi. Dikarenakan kekosongan spiritual yang tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita dapat mempelajari 2 hal. Yang pertama, ayat ini mengingatkan kita akan bahayanya dari kekosongan spiritual. Yesus seolah-olah menegaskan bahwa pertobatan yang sejati itu bukan hanya sekedar meninggalkan perilaku yang buruk, namun justru harus tetap mengisi hati dengan kebenaran firman Allah. Sebab hati kita sangat rentan dengan godaan dan pengaruh buruk yang lebih besar lagi. Hal yang kedua ialah, Yesus mengajarkan akan pentingnya menjaga hubungan yang erat dengan Allah. Penting sekali bagi kita untuk tetap mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, tetap berdoa, dan menjalin relasi dengan Tuhan, serta tentunya kita meminta kehadiran Roh Kudus untuk menjaga, serta memimpin kita agar tidak terjerumus lagi kepada dosa atau perilaku yang lebih buruk yang ingin kembali memasuki kehidupan kita. Nah, bagaimana implikasinya dalam menerapkan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita pernah menghadapi ketika berhasil gitu ya, lepas dari dosa-dosa tertentu. Kita seperti mungkin kita merasa, what next? Lalu apa lagi ya? Coba kita telisik, kita teliti hati kita. Apakah masih ada area di dalam hidup kita yang masih kosong dan belum terisi dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah ada? Bisa saja di bagian-bagian yang mungkin kita pisahkan antara kehidupan rohani kita dengan kehidupan duniawi. Misalnya, bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita kompromi akhirnya dengan gema yang dunia ini tawarkan. Dan untuk menghadapi itu semua, perkuatlah hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab dengan baik, dan bersekutu dengan sesama komunitas orang percaya. Sebab kita tidak akan kuat, Bapak Ibu Saudara, berusaha sendirian.
Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, seperti Roma 12 ayat 2 yang mengatakan, mari kiranya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tentunya, itu semua dengan pertolongan dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menerima dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau boleh kembali membukakan kebenaran firman pada kami. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan boleh memimpin kami, menumbuhkan firman ini dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin.